Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau, jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Perikop Injil Lukas hari ini adalah kelanjutan dari Injil kemarin yang berbicara tentang hal berdoa. Untuk semakin menjelaskan bagaimana kita harus berdoa, Yesus memberi sebuah perumpamaan tentang seseorang yang kedatangan sahabatnya di tengah malam. Tengah malam, itu waktu yang agak aneh untuk sampai ke rumah orang. Namun hal ini tidak begitu aneh. Karena di Israel pada zamannya Yesus, orang sering menghindari perjalanan waktu siang. Cuaca terlalu panas waktu itu. Karena itu orang sering menunggu hingga matahari terbenam dan mulai perjalanan ketika cuaca mulai lebih dingin. Maka jangan heran bila orang sering tiba di suatu desa pada tengah malam. Nah, ada seseorang kedatangan tamu pada tengah malam. Tamu ini sudah kelelahan dan kelaparan. Tetapi kebetulan tuan rumah tidak ada roti maupun makanan untuk disajikan kepada tamu yang tidak terduga ini. Dan begitulah dia mengetuk pintu rumah seorang sahabatnya untuk meminta roti. Pada awalnya sahabatnya itu menjawab, "Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara." Namun karena dia terus mengetok pintu, sahabatnya itu akhirnya bangun dan memberikan roti yang dimintanya. Injil hari ini berbicara tentang hal meminta. Berbicara tentang hal meminta berarti ada sebuah kebutuhan. Yesus mau mengajarkan bahwa dalam hal meminta diperlukan sikap teguh dan tidak mudah putus asa. Setiap manusia pasti membutuhkan sesuatu, entah itu bersifat rohani atau jasmani. Ini hal yang normal karena ketidaksempurnaan manusia. Apa yang dimaksudkan perikop ini harus kita pahami dengan benar. Karena banyak orang yang mengira bahwa kita boleh meminta apa saja kepada Tuhan, dan Dia pasti akan menjawabnya.
Ada orang mengira kalau permohonan belum terjawab, hal itu karena kita kurang bersungguh-sungguh dalam hal berdoa. Maka teruslah meminta, mencari dan mengetok pintu hati Tuhan tanpa kunjung putus. Dan kalau demikian, pasti doamu akan terkabul. Benarkah begitu cara memahami doa yang terkabul? Dalam memahami doa, kuncinya adalah apa yang kita mohon dalam doa itu. Apakah kita memohon mengenai segala sesuatu yang kita ingini? Atau kita memohon tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan? Jika kita memohon tentang apa saja yang kita ingini, dan hal itu bukan menjadi bagian dari kehendaknya, sampai kapanpun doa kita itu tidak akan dikabulkan Tuhan. Sebagai contoh, jika seseorang itu sakit dan hampir mati, dan kita mengerahkan banyak orang untuk berdoa novena supaya dia sembuh dan pulih kembali, doanya tidak akan terkabul. Jika Tuhan menghendaki, ia harus meninggal. Dalam situasi seperti ini, doanya mestinya memohon kepada Tuhan supaya orang itu diperbolehkan meninggal dalam keadaan suci dan penuh kepasrahan. Doa bukan untuk mengubah pikiran dan kehendak Tuhan, tetapi mengubah diri kita untuk memahami dan menerima kehendaknya, serta menguatkan kita dalam situasi sulit. Tapi kan kita tidak tahu bahwa Tuhan menghendaki dia meninggal. Justru itulah kita mohon penerangan Roh Kudus untuk memahami dan menerima kehendaknya. Kita tidak berdoa untuk memohon mengenai apa saja yang kita inginkan, tapi berdoalah agar kehendaknya itu terjadi di dalam hidup kita. Dan kita tahu bahwa segala rencana dan kehendak Tuhan itu selalu indah dan membahagiakan. Sebab Tuhan kita itu amat baik. Ia mengerti apa yang kita butuhkan untuk kebahagiaan dan keselamatan kita. Karena itu, mintalah dan carilah kehendaknya, maka semua akan ditambahkan kepada kita.